Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ros, kembali lagi di Podcast Ros, ruang obrolan sehat dan edukasi. Kembali lagi dengan saya, host podcast pada kali ini, saya Anggi Damayanti. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan kader Posyandu dari Desa Tanduy. Nah, sebelum kita bercerita heboh nih ya, kita kenalan dulu nih. Bisa perkenalkan dirinya? Halo, nama saya Alfian. Saya kader Posyandu Delima dari Desa Tanduy. Oke. Nah, sehari-harinya nih Kak, pekerjaannya sebagai apa? Kalau sehari-hari di luar kader aku sebagai seorang penyanyi, juga MC dan lain-lain. Oke. Nah, Sobat Terus ini kan banyak kan ya yang belum tahu Desa Tanduy itu di mana. Nah, bisa sedikit kasih tahu nggak Desa Tanduy itu di mana? Kebanyakan kan orang nggak tahu ya, Yeah. Desa Tanduy itu di mana. Yang kurang lebih enak di Simpang Datu Suban. Itulah Desa Tanduy, kita berada di situ. Itulah di situ Desa Tanduy berada di Gang Simpang Datu Suban. Oke. Nah, kita ngobrol santai aja lah, bahasa Banjar nih lah. Nah, perjalanan Pian jadi kader nih awalnya kayak apa? Nah, sebelum kita jadi kader, perjalananku tuh dulu kayak gini. Dulu kan ada lomba posyandu tuh kan di daerah Tanduy itu. Jadi jar ibu kepala desa, Alpian tolong umpatan jar lomba di situ. Mengganii lah kalau bahasa Banjarnya loh. Jadilah ulun lah tiba-tiba mengganii di situ. Terus jar ibu camat ini apa kayak itu, nah jadi jar ibu pembakal hendak ulun ulah jadi kader kayak apa jar kayak itu. Jadi jar ibu camat, Alpin maulah begawe di kantor camat. Jadi jar ibu jangan, misalnya jar ibu ulun sebagai asisten ibu kepala desa Tanduy kayak itu. Jadi jar ulun kayak apa Bu? Alpin maulah jadi kader posyandu lansia kayak itu. Jadi ulunnya berpikir loh dulu, jalun kayak apa rasanya jadi kader kayak itu. Nah kan baru pertama nih, pikir-pikir baik kita jalanin lah kayak apa rasanya jadi kader. Terus habis itu oke Bu, ulun mau jadi kader lansia. Nah, terus berjalan 5 bulan. Terus dibilang ibu, Alpian mau nggak dipindah ke posyandu balita. Nah, habis itu kan kita sudah tahu nih perjalanan kader tuh kayak apa gitu kan. Ya wes, kada apa-apa Bu, ulun mau jadi kader balita. Jadi sekarang berpindah lah jadi kader balita. Ada bedanya lah kira-kira menurut Pian dari posyandu balita dari posyandu lansia nih ke posyandu balita? Kalau bedanya ada. Kalau posyandu lansia itu kan kita menghadapi orang tua, maksudnya kan bapak-bapak, ibu-ibu yang dari umur berapa sampai umur lansia gitu kan. Kita menghadapinya tuh dengan santai ya kan, dengan santai, dibicara dengan santai kan. Kalau ibu-ibu tuh kan kayak mau cepat gitu kan. Ya Alpian cepati itu. Maaf Bu, bilang gitu kan. Kita nggak bisa cepat, kita nunggu giliran. Kalau di balita, kalau di balita ini rame. Kenapa jadi rame? Lebih seru. Kalau lebih serunya apa kan, lihat bayi-bayi mungil, ada yang lucu, ada yang gendut, gemoy. Di situ aku suka dengan bayi. Terus satu, ada kan yang paling susah kalau ditimbang. Nangis, cerewet, harus dikasih segokan permen dulu. Nah dari situ kita tantangan jadi posyandu lansia, aku suka. Balita ya, maaf ya. Dari posyandu balita tuh tantangannya di situ. Kita harus bisa merasapi itu bayi. Jadi sama kita tuh enteng gitu. Nah yang Wahini kan posyandu tuh bergabung ya lo jadi posyandu ILP. Nah itu tuh kayak apa menurut Pian, lebih nyaman kah atau lebih rumit kah? Kalau bagi ulun kan dulu kan kita udah pisah loh posyandu. Kalau balita ya balita, lansia. Sekarang kan posyandu ELP. Jadi kan ini bergabung semua posyandu dari balita, lansia sampai remaja. Jadi perasaan ulun nih tantangannya juga ada kan, dulu kan kita satu-satu. Bener sih kita lebih rumit. Soalnya kan kalau di Desa Tanduy itu kalau posyandu tuh orangnya paling rame dan banyak. Lansianya banyak, balitanya banyak, remajanya ya banyak. Jangan di situ digabungkan jadi satu. Nah, kita tuh di situ tantangan kayak apa? Harus melayani posyandu gabungan. Jadi kita tuh di situ tuh secara santai, rileks. Jadi
perasaan aku gabungan sama enggak gabungan ya sama aja sih. kurang lebih aja. Gitu. Tetap bisa, tapi kita jadinya tetap mengedukasi untuk dari yang kecil ya lo. Dari yang kecil sampai dewasa sampai lansia. Oke. Nah, yang orang-orang tahu nih lah ya, gawian kadar tuh sekali sebulan aja jar kayak itu. Nah, itu salah benar, salah benar. Tanggapan pian. Tamakan dulu. Nah, bagi orang-orang yang kada tahu lah, kadar tuh jar setiap bulan aja bilangnya posyandu hanya begawi. Salah. Posyandu itu sebenarnya banyak kegiatan belanja anak piabuhan pian tahu. Jadi kita sehari-hari tuh bukanlah berdiam ini dan itu karena udah sebulan aja kita ada kegiatan posyandu tuh salah. Kita Alpian ke rumah ibu ada rapat. Alpian kita hari ini gotong royong. Alpian hari ini sweeping. Alpian kita kemana? Jadi kadar tuh kita tuh juga harus dari ujung sampai ke ujung mencatat bayi, mencatat lansia itu berapa, bayi berapa. Jangan harap ya menjadi kader tuh enak sebenarnya. Jangan diharap. Jadi kader itu tuh semua pekerjaan tuh banyak. Jadi jangan dianggap kader tuh ya kan nggak ada banyak kerjaan, itu salah banget. Lamas. Nah ini kayak apa menurut Pian rasa sebelum jadi kader lawan sesudah jadi kader nih kayak apa rasanya, apa yang didapat kayak itu nah. Kalau sebelum jadi kader kan kita nggak tahu ya apa atau kegiatan posyandu. Sama kata ibu-ibu tadi berpikir jadi kader tuh nyaman jar loh. Jadi setiap bulan aja pas ulun menjalani jadi kader, disitulah ulun merasa jadi kader tuh seperti apa. Omongan orang tuh salah banget. Ternyata jadi kader itu capek loh sebenarnya, beneran capek. Kalau kita kan hari ini posyandu nih, terus gak ada yang datang 30 orang, tadi sweeping satu persatu itu kan didatangin ke rumah ya. Itulah yang bikin capek. Jadi dilihat para teman-teman semua kalau jadi kader tuh capek. Tapi dari jadi kader ini alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Dari ilmu apa yuk kita bisa ngomong sama ibu-ibu lansia, bisa ngomong sama baby-baby yang lucu gemoy-gemoy. Dari situ aku suka jadi seorang kader. Bisa kawa bepandir ya lo kayak mana orang-orang yang bisa belajar biar orang tuh berkomunikasi. Komunikasinya. Nah ini kan gabungan ya lo, ada yang tuha dari halus remaja sampai ke tuha ya lo. Nah ini kan misalnya yang jauh-jauh kayak apa, atau yang tuha-tuha nih kada kawa berjalan jauh kayak apa? Nah kalau posyandu di Tandui itu ada satu yang unik. Inovasinya. Nah, inovasi yang unik daripada desa-desa yang lain. Apa kenapa? Nah, jadi kalau misalnya orang mau posyandu nggak ada motor, yang tua nggak bisa jalan kaki, kan lumayan jauh nih. Kita menyediakan satu buah unit mobil untuk mengantar para lansia atau bayi-bayi. Terus kan itu dikasih dari desa buat mobil, buat jemput-jemput orang para posyandu gitu kan. Terus namanya apa gitu kan ya. Terus kita berpikir semua apa itu namanya yang cantik. Masa kita Alpian ambil dong mobil buat jemput orang, kan gak unik tuh namanya. Kayak kurang ya. Kurang. Kan kalau mobil kan sudah kebiasaan nih. Terus apa yang unik-unik jadi kayak gini, ingat terus kan ingat, oh tiada terkira rindu segala-galanya. Nah, jadi dinamain itulah mobil gala-gala. Jadi kalau orang bayang, Alpian ambil gala-gala buat jemput orang posyandu. Itulah kegunaan gala-gala ada di posyandu Desa Tandui. Oke, jadi dengan adanya gala-gala ini memudahkan ya, memudahkan orang-orang yang mau ke posyandu itu jadi lebih enak ya, karena ada fasilitas beneran lebih dari desa untuk menjemput. Iya, jadi kan kasihan ya kalau nggak ada motor kan, jalan kaki yang jauh lansia nggak bisa kan. Alhamdulillah ada pertolongan lah, itu namanya gala. Nah, apa harapan Pian nih gasan kader-kader posyandu? Kader posyandu harapan ulun lah, moga semua kader selalu kompak, jangan ada cokcot mulut lagi, jangan bertengkar lagi. Kita moga selalu kompak dalam pihak bekerja jadi kader, moga semakin tahu semakin kader lebih baik lagi. Dan semoga kader dapat pelatihan dan keterampilan dari dinas terkait untuk posyandu ALP. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk narasumber Kak Alfian, Kadar Posyandu 5 dari Desa Tanduy. Nah, untuk Sobat Ros dan masyarakat di Tapin Selatan khususnya atau semuanya, semoga bisa rajin datang ke Posyandu untuk cek kesehatan dirinya dan untuk tumbuh kembang anak atau bayi dan balita. Nah, sekian podcast pada kali ini. Saya host podcast kali ini, saya Anggi Damayanti. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mengikuti semua sosial media kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.